Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke. Dan pagi hari ini kita kembali lagi di pelajaran PJO ya, di bab 9 tentang renang. Yang mungkin kemarin kita libur, terus kemarinnya Bapak belum sempat bikin video. Pagi hari ini Bapak buatkan video agar anak-anak nanti juga dapat ilmu yang mungkin tidak ada di buku dan ada tambahan-tambahan ilmu atau pengetahuan buat anak-anak semua. Oke. Kita di sini juga sedikit mengejar ketertinggalan karena kita banyak libur ya. Jadi mungkin Bapak kasih materi penjelasan yang singkat dan yang mungkin penting-penting saja ya, dan mungkin di buku nggak ada dan perlu Bapak sampaikan agar anak-anak tahu, itu nanti akan Bapak sampaikan. Tapi sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pagi hari ini kita akan belajar di bab 9 tentang renang ya, salah satu olahraga air. Jadi salah satu, ada beberapa olahraga air ya, contohnya ada polo air atau bermain bola di kolam renang, ada loncat indah atau lompat indah ya. Ada juga ski ya yang dilakukan biasanya di air laut, di laut. Terus ada lomba dayung ya, dayung perahu naga yang sering dilakukan di Palembang di Sungai Musi itu. Terus dan banyak sekali, ada perahu layar juga, lomba perahu layarnya ya. Dan di sini pagi hari ini kita akan bahas salah satunya, yaitu renang ya. Jadi anak-anak perlu ingat bahwa renang adalah salah satu cabang olahraga air ya. Di sini ada kata kunci yaitu renang, gerak tungkai, gerak lengan, keseimbangan di air, keselamatan di air, mengapung, mengambil nafas, dan menenggelamkan diri atau menyelam. Menenggelamkan diri ini bukan terus bunuh diri ya, tapi menyelam maksudnya. Ya, kata kunci di sini adalah beberapa gerak dasar atau hal yang perlu kalian pelajari atau kalian kuasai saat ingin melakukan gerak berenang. Ya, marilah kita lanjut. Baik. Ya, renang sendiri sering kalian melakukan aktivitas renang itu saat kita liburan mungkin ya. Saat libur itu mungkin kalian sering diajak keluarga, bapak, ibu, atau siapapun pokoknya. Jadi mungkin kalian sering sekali berenang ya. Dan pastikan jika kalian belum mahir berenang, pastikan kalian belajar berenang di kolam yang dangkal. Kolam yang mendangkal sesuai ya. Jadi jika belum bisa berenang jangan sampai memaksakan untuk di kolam yang dalam ya, itu sangat berbahaya ya. Ini tadi masuk dalam keselamatan diri saat berenang ya. Apakah kamu sudah mahir berenang ya? Itu tadi. Marilah kita belajar berenang bersama. Perhatikan penjelasan berikut ya. Sebelum Bapak ke penjelasan, memang olahraga renang ini sangat baik jika disampaikan secara langsung. Jadi kita tatap muka, Bapak bisa menjelaskan dan memberikan contoh gerakannya. Tapi karena kendala kita melalui video belajarnya ya, dan Bapak harap anak-anak bisa nanti ada bayangan tentang olahraga berenang. Bagian A, gerakan lengan dan tungkai ya. Di sini di nomor 1 melatih gerak lengan. Di sini ada gambar 9.2 adalah pelampung renang. Jadi biasanya dipakai di lengan ya, kedua lengan kita. Itu dikasih pelampung biar memudahkan kita untuk berlatih berenang, untuk mengapung. Latihan gerakan lengan memerlukan alat bantu ya, serta membutuhkan bantuan teman. Alat bantu berupa pelampung lengan. Pasang pelampung lengan pada kedua lengan. Minta bantuan teman untuk memegang kedua kaki ya. Jika kita ingin berlatih gerakan lengan, berarti teman kita itu membantunya dengan cara memegang kaki kita ya. Begitupun sebaliknya jika kita berlatih
gerakan kaki, maka teman kita memegang kedua tangan kita ya, agar untuk bantuan mengapung tadi ya. Baik. Luruskan badan ke depan, ayunkan lengan bergantian kanan dan kiri. Tegakkan kepala agar wajah di atas permukaan air sehingga kita masih dapat bernapas ya. Lakukan dengan hati-hati ya. Seperti pada gambar 9.3 itu adalah cara berlatih gerakan lengan tadi. Jadi di lengannya, kedua lengan ada alat pelampung, dan teman kita atau guru kita atau orang tua kita atau siapapun yang menemani kita bisa membantu kita untuk memegangi pergelangan kaki kita agar kita tetap dapat mengapung ya. Dan setelah sudah mengapung, ayunkan kedua tangan kita ke depan ya. Jadi kayak mendayung seperti itu secara bergantian. Jika tangan kanan mendayung, tangan kiri di belakang. Jadi memutar kayak kincir ya, kayak kincir. Yang kedua, melatih gerakan tungkai atau kaki ya. Latihan gerakan tungkai tidak memerlukan peralatan, namun mintalah bantuan teman. Berdirilah di kolam renang, berdirilah berhadapan dengan temanmu, mintalah temanmu memegang kedua tanganmu. Gerakan tungkaimu ke atas bawah secara bergantian kanan dan kiri. Tetaplah tenang. Gerakan tungkai berulang-ulang, perlahan-lahan tubuhmu dapat terangkat. Badan lurus sejajar dengan air. Teruskan gerakan kedua tungkai, lakukan gerakan berulang kali sehingga kamu mahir menggerakkan tungkaimu ya. Jadi untuk gerakan tungkai sendiri itu tidak memerlukan pelampung karena kita memegangi tangan teman kita yang di depan kita itu ya. Jadi berdiri tegak berhadapan-hadapan, terus tangan kita memegangi tangan teman kita. Setelah itu kita usahakan badan kita apungkan di air ya. Setelah mengapung, gerakkan kedua kaki ke atas ke bawah secara bergantian ya. Lakukan terus-menerus sampai badanmu terasa keangkat ya. Jadi gunanya kita mengayunkan kedua lengan dan kaki kita itu untuk mengangkat tubuh kita agar tetap mengapung. Dan lengan kita juga membantu kita untuk mendorong ke depan agar sambil berjalan ya. Maksudnya berjalannya saat berenang, bukan berjalan dengan kaki gitu, bukan. Tapi berjalan dalam artian berjalan renang ya. Dan badan harus sejajar dengan air ya. Jadi jangan sampai kepalanya lebih malah tenggelam, kakinya di atas atau kakinya terlalu ke dalam, itu jangan. Jadi usahakan kepala tetap di atas permukaan air untuk mengambil nafas ya. Dan kedua kaki terus-menerus diayunkan ke atas ke bawah bergantian. Ya, itu adalah cara melatih gerakan tungkai. Dan yang pertama tadi cara melatih gerakan lengan. Anak-anak juga bisa lihat atau bisa lebih baca juga di buku elektronik. Yang selanjutnya yang B adalah keseimbangan dan keselamatan di air. Jadi saat di air itu keseimbangan sangat penting juga ya, dan keselamatan. Kenapa keseimbangan? Karena di air itu ada daya gerak air. Jadi kita mengikuti gelombang air ya. Maka dari itu kita perlu menjaga keseimbangan air. Dan yang pasti ada tekanan air juga, ada gaya gravitasi yang berbeda saat di darat ataupun di air. Maka dari itu kita perlu melatih keseimbangan tubuh di air. Yang pertama, melatih keseimbangan tubuh di air. Keseimbangan tubuh di air perlu dijaga agar tidak terjatuh saat berenang. Keseimbangan tubuh dilatih secara berpasangan. Berdirilah berhadapan dengan teman, kedua tangan saling berpegangan, gerakkan tungkai secara bergantian, tubuhmu akan terangkat ya. Jadi berpegang sama teman seperti pada melatih gerakan kaki tadi. Cuma kalau melatih gerakan kaki tadi badannya sejajar dengan air, kalau yang ini tidak sejajar. Jadi kita kayak menendang-nendang air ke bawah agar badan kita terangkat ke atas ya. Terus menerus secara bergantian, kanan kiri seperti itu kita tendang ke bawah. Kayak menendang ke bawah gitu agar badan kita terangkat. Itu adalah salah satu cara untuk melatih keseimbangan kita ya, agar tetap mengapung. Berusahalah untuk menjaga keseimbangan. Jika sudah seimbang, lepaskan pegang tangan. Jika tiba-tiba kehilangan keseimbangan, janganlah panik. Segera pegang tangan temanmu lalu tepakkan kaki di dasar kolam, lakukan berulang kali. Ya, kuncinya di sini untuk melatih berenang itu adalah santai.
tidak panik. Ya, jadi jika tadi sudah merasa seimbang, sudah bisa mengapung, lepaskan pegangan dari temanmu tadi. Ya, kalau merasa wah ini saya sudah bisa mengapung, lepaskan dan kaki tetap seperti menginjak-injak air seperti itu ya. Jika merasa mau jatuh ke depan, itu langsung pegang tangan teman yang di depan tadi ya. Itu fungsinya kita ada teman untuk membantu berlatih seperti pada gambar 9.5 ya. Yang kedua adalah keselamatan di air. Ini sangat penting sekali. Jadi untuk keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan yang merugikan kita ya. Kecelakaan di air sering terjadi. Misalnya tenggelam, kaki kram dan kejang. Kecelakaan itu dapat kita hindari dengan berhati-hati saat berenang. Kamu harus menjaga keselamatan diri. Jika belum pandai berenang, berenanglah di kolam dangkal agar kamu tidak tenggelam. Ya, kamu dapat menggunakan alat bantu jika belum mahir berenang. Beberapa alat bantu misalnya ban karet, pelampung lengan, dan papan pelampung. Alat bantu tersebut terbuat dari bahan yang dapat mengapung di air, misalnya dari plastik atau karet. Alat-alat bantu tersebut membantu kita mengapung di air. Ya, jadi keselamatan di air ini sangat tergantung dengan kita. Ya, bagaimana kita tahu, oh saya belum bisa berenang, oh saya sudah bisa, saya sudah mahir. Jadi jika kita tahu kemampuan kita, kita juga akan lebih bisa menjaga keselamatan diri. Jika kita belum mahir ya berenang di kolam yang dangkal. Ya, jika sudah mahir boleh. Ya, dan yang pasti jika belum mahir, usahakan berlatih dengan menggunakan pelampung, bisa berupa ban karet atau pelampung lengan atau papan ya, agar memudahkan kita untuk mengapung ya. Dan pastikan sebelum melakukan gerakan berenang atau berlatih berenang itu lakukan pemanasan dulu agar nanti saat latihan berenang kita tidak terjadi kram, entah kram kaki, otot kaki, kram perut atau sebagainya. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, karena jika kita sudah kram di dalam air, itu kita sudah tidak bisa bergerak, apalagi kram perut ya. Jadi diusahakan untuk pemanasan dulu sebelum masuk ke dalam air. Ya, itu menyangkut tentang keselamatan di air tadi ya. Alat bantu tadi sudah ada pelampung ya, dan bisa juga teman, orang tua atau guru atau pendamping. Yang penting jika kalian ingin berlatih berenang harus ada yang mendampingi ya. Itu wajib ya. Jika terjadi apa-apa kan kita tidak tahu ya, walaupun kita sudah pemanasan, sudah pakai pelampung, sudah menaati peraturan, tapi kita juga tidak tahu. Maka dari itu fungsinya ada pendamping atau guru atau orang tua atau teman. Itu ya. Selain keselamatan diri sendiri, kita juga perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Jika ada teman yang mengalami kecelakaan saat berenang, kamu harus cepat bertindak. Cepatlah kalau kamu menolongnya atau panggil gurumu ya. Jadi selain kita menjaga keselamatan diri kita, kita juga berusaha untuk menjaga keselamatan teman. Jika ada teman yang mungkin tenggelam atau memaksakan diri atau kram, segeralah panggil petugas yang jaga kolam atau guru ya, atau orang tua ya. Atau jika kamu sudah mahir berenang dan kamu bawa pelampung, kasih pelampung tersebut kepada teman yang tadi mengalami tenggelam atau kram atau apa, biar dia bisa berpegangan di pelampung itu dan kamu bisa menariknya ke pinggir kolam ya. Kalau tidak bisa berenang jangan panik kalau tahu temanmu tenggelam atau kram, langsung panggil keluar dari kolam, panggil petugas penjaga kolam atau guru atau pendamping atau teman yang lain yang bisa berenang ya. Yang C, gerak dasar renang. Kita harus menguasai gerak dasar renang agar kita dapat berenang dengan baik, juga terhindar dari kecelakaan di air. Kita harus mengutamakan keselamatan di air. Jadi keselamatan itu sangat utama ya, karena itu menyangkut tentang hidup kita ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Agar kita memahami gerak dasar renang dengan baik, kamu harus disiplin saat berlatih berenang. Perhatikan petunjuk dari guru. Yang pertama berlatih mengapung, itu basicnya ya. Jadi berlatih mengapung, perhatikan gambar 9.9 ya. Berlatih mengapung dengan berpegang pada
dinding, terus kita usahakan rileks. Yang paling penting rileks. Kalau kalian tidak rileks, itu tidak bakal mengapung badan kalian. Ya, pilihlah kolam yang dangkal, posisi awal berdiri di tepi kolam, peganglah tepi kolam dengan kedua tangan, bersikaplah santai, jangan takut tenggelam, perlahan-lahan luruskan lengan, kedua lutut ditekuk. Gerakkan kaki seperti berjalan, lama-kelamaan tubuh akan mengapung, bertahan sampai beberapa hitungan ya. Jadi kalau sudah kita berpegang, kita tadi ya, ayunkan kedua kaki kita dan mencoba untuk mengangkat tubuh kita. Ya, jangan panik, jangan takut tenggelam, karena itu yang mempersulit kita berlatih berenang. Yang kedua, berlatih bernapas di air. Posisi awal berdiri di kolam, tariklah napas panjang, kemudian tahan napas, lalu masukkan wajah ke air, keluarkan udara lewat mulut perlahan. Ingat, janganlah menarik napas saat di dalam air. Jika kamu sudah tidak tahan, keluarlah wajah dari air, lakukan latihan dengan berhati-hati. Dengarkan petunjuk dari guru agar kamu dapat bernapas dengan benar di air. Jadi sebelum kita berenang, selain mengapung juga mengambil nafas ya. Karena nanti gaya-gaya berenang itu sangat membutuhkan teknik pengambilan nafas. Caranya seperti apa? Berdiri di kolam ya. Sebelum memasukkan kepala kita ke dalam air, ambil nafas panjang melalui mulut ya. Ambil nafas panjang melalui mulut dan tahan sembari kita memasukkan kepala kita ke dalam air dan hembuskan udara dengan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, setelah habis ya, keluar dari dalam air dan ambil nafas lagi dan masukkan lagi ke dalam air, hembuskan pelan-pelan. Dihembuskan ya. Jadi jangan sampai kalau di dalam air itu malah kita mencoba mengambil nafas ya, nanti malah air yang masuk ke mulut kita. Jadi saat di luar air atau di permukaan air, kita mengambil nafas, mengambil udara, tarik nafas sebanyak mungkin, sekuat kita. Habis itu tahan nafas sembari kita memasukkan ke dalam air dan hembuskan pelan-pelan ya, itu tekniknya. Yang ketiga, berlatih menenggelamkan diri di air. Kamu sudah dapat bernafas di air, sekarang berlatihlah menenggelamkan diri dalam air. Latihan ini bertujuan agar kamu tidak takut berenang. Pertama-tama berdirilah di tengah kolam, ambillah nafas sebanyak-banyaknya, kemudian tenggelamkan tubuhmu ke dalam air. Setelah beberapa lama, angkat kembali tubuhmu. Lakukan beberapa kali sampai kamu dapat melakukan dengan baik. Lakukan dengan hati-hati, dengarkan petunjuk guru ya. Jika sudah bisa tadi teknik bernapas tadi, terus selanjutnya berarti menenggelamkan diri atau menyelam. Jadi berdiri tegak, ambil nafas panjang sebelum memasukkan kepala dan badan kita ke air. Kalau sudah mengambil nafas, tahan nafas sembari kita menenggelamkan badan kita dan kepala kita. Ya, sembari kita menghembuskan nafas pelan-pelan. Jika nafas kita rasa sudah hampir habis atau hampir tidak kuat, kita dengan cepat, dengan santai kembali lagi ke permukaan air ya. Kembali lagi ke permukaan air, istirahat sebentar, ambil napas lagi, tahan, masukkan lagi, hembuskan pelan-pelan ya, seperti itu. Oke ya. Baik, rangkuman untuk pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah berlatih gerak lengan dan tungkai membutuhkan bantuan teman ya. Yang kedua, berlatih gerakan lengan menggunakan alat bantu, yaitu pelampung lengan. Berlatih gerakan tungkai tidak menggunakan alat bantu. Keseimbangan tubuh di air harus dijaga agar kita tidak terjatuh atau tidak tenggelam. Berlatih keseimbangan tubuh dilakukan secara berpasangan atau dengan teman. Kita harus menguasai gerak dasar renang agar kita dapat berenang dengan baik, juga terhindar dari kecelakaan di air. Ya, yang keenam, saat berenang kita harus mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. 7. Contoh alat bantu keselamatan berenang antara lain ban pelampung, papan pelampung, dan pelampung lengan. Yang kedelapan adalah beberapa gerak dasar renang antara lain berlatih mengapung, berlatih bernapas di air, dan berlatih menenggelamkan diri di air. Itu adalah rangkuman materi pada hari ini. Ya, untuk tugasnya kerjakan evaluasi halaman 108
nomor 1 sampai 10 dikerjakan di PS, dikumpul ke sekolah ya. Itu tadi materi pagi hari ini, semoga anak-anak dapat pengetahuan baru ya, ada bayangan tentang gerak berenang seperti apa dan keselamatan diri di kolam renang seperti apa, alatnya apa saja, dan pastikan tambahan jika kalian ingin melakukan gerakan renang harus diwajibkan memakai baju renang ya. Tidak diwajibkan untuk memakai baju yang lain ya, atau baju biasa ya. Jadi usahakan jika berenang harus dengan berpakaian baju renang dan alat-alat yang lengkap. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Tugasnya yang tadi ya, kerjakan halaman 108 evaluasi dan 109 kerjakan di buku PS dan dikumpul ke sekolah jika bisa. Oke. Demikian pembelajaran PJU pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada sedikit suara-suara yang lain karena di sekolah juga ada beberapa anak yang datang ya. Jadi selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sekian, terima kasih, salam olahraga.